Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam ya. Jadi, sesuai janji saya yang kemarin, video sebelumnya kan ini kan nge-review Honda GL 100 ya. Jadi, hari ini saya mau test ride unitnya Honda GL 100 tahun 95 ya. Tahun last edisi lah, edisi terakhir, habis itu udah discontinue. Jadi nggak usah panjang-panjang ya, langsung kita tes aja. Lagian juga ya ngejar waktu biar nggak kena macet. Oke. Starter sudah on. Sekali selat nggak usah digas, udah enak, udah langsam. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita saya bahas sejarahnya GL 100 dulu ya. Yang review sebelum kan ini ya, saya belum bahas masalah sejarahnya GL 100. Jadi ini motor diproduksi itu tahun 1979 ya, barengan sama GL 125 nya juga ada. Basicnya masih tetap dari CB 100, CB 125. Terus ini motor juga masih sama kayak CB 100 yang K5 ya. Nanti saya tunjukkan gambarnya ya. Itu masih persis sama kayak GL 100, cuma itu masuknya CB. Di listnya juga ada CB 100 gitu kan, bukan GL 100. Nah, itu yang CB 100 edisi terakhir. Terus baru keluar ini masih menganut mesin yang sama juga, cuma kalau sama yang ini bedanya itu aja di lampu depan sama lampu belakang pokoknya ya. Speedo juga beda ya. Jadi yang generasi awal-awal itu yang 79 sampai 82 apa 85 ya, nggak tahu ya, segitulah pokoknya ya. Koreksi saja komen kalau yang tahu ya. Itu lampunya masih bundar, speedo juga bundar, dua bundar gitu kan ya. Terus tengahnya itu kayak gini, vertikal, netral sama lampu sen. Terus di belakang itu lampu belakangnya itu masih nyatu sama spakbor belakang ya. Kalau ini kan sudah sama ini ya, nyatunya sama behelnya ya, lampu belakang gitu kan. Nah, itu juga masih pakai sistem pengapiannya platina ya. Terus baru keluar yang model kotak-kotak kayak gini. Oh ya, satu lagi bedanya itu ada di ini, depannya itu ada dasinya, ada dasi tulisan Honda. Itu cakep sih. Tapi nggak tahu sih, katanya ada yang keluaran awal itu masih pakai tromol semua ya. Tapi setahu saya GL 100 itu udah pakai cakram semua depannya ya. Terus ya udah, lanjut lagi ya. Terus keluar lagi yang model kayak gini ya, yang sudah mengotak semua ya. Dulu kan dari zaman bulat terus mengotak gitu kan. Nah, itu yang mengotak ini sudah CDI ya. Jadi bukan memakai platina lagi, sudah CDI. Dari speedo juga sudah kotak semua, lampu depan kotak. Ya beda lah.
bedanya. Terus sama di mesin juga sudah ada tulisan CDI gitu ya. Tapi yang saudaranya yang GL125 itu didiscontinue, dia udah nggak diproduksi lagi. Katanya sih kalah laku sama yang GL100 gitu ya. Tapi sekarang GL125 ya jadi barang incaran juga, soalnya ya cuma sebentar peredarannya dan jarang banget yang punya gitu kan ya. Lah setelah itu yang GL125 itu ya baru dia diganti dengan GL Max ya. Ya udahlah, kita nggak bahas GL Max. Kalau GL Max, GL Pro kan sudah saya bahas di video sebelumnya ya. Jadi yang kita bahas GL100 nya saja ya. GL100 lumayan lama itu beredar, terakhir itu tahun 95. Jadi dari 79 sampai 95 ya 16 tahun ya. Lama itu 16 tahun. Dan ini yang edisi terakhir yang 95 ya, tahun 95. Ya udah ya, mengotak semua. Oh ya, bahas tadi ya soal pakai rem cakram ya. Jadi kebanyakan itu salah kaprah ya, yang ini ya dipikir itu GL100 itu rem cakramnya pakem banget gitu kan. Ya pakem lah, kayak yang pakai disc brake motor lainnya gitu ya. Ya ini pakem tapi nggak segimana pakem sih ya, sama aja kayak ya pakemnya, tapi butuh effort ya. Effort narik tuas cakramnya itu lumayan lah. Soalnya apa? Jadi gini, bentar ya, ada truk masuk jadi lumayan macet. Saya tunjukin ya. Nah ini tuh sistem cakramnya enggak ada tabungnya ya, enggak ada tabung minyak rem, enggak ada master seal, enggak ada. Jadi langsung ya kawat aja gitu, langsung ke kaliper ya. Jadi nggak pakai master seal, nggak pakai minyak rem. Ibaratnya kayak apa ya, kayak sepeda aja lah, sepeda biasa gitu, sepeda pancal gitu ya, ditarik gitu kan, masih pakai kawat biasa. Jadi ya lumayan gitu kan. Tapi yang bikin saya suka ya karena disc brake-nya gitu kan ya, masih model kayak motor lama tahun 70-an meskipun itu tahun 95 gitu kan. Sama kalipernya itu unik, ada tutupnya juga gitu kan ya. Tapi yang nggak tahu juga sih kenapa Honda bikin kayak gini ya. Padahal tahun segitu 79 kan ya kayak Yamaha RX 100 aja lah saingannya ini kan ya. Dia udah pakai master seal ya, pakai minyak rem gitu kan. Suzuki juga TRS kayaknya udah pakai gitu kan ya. Yang GP udah pakai gitu kan. Tapi kenapa Honda nggak pakai gitu kan ya. Jadi ya nggak tahu lah. Mungkin lebih hemat biaya juga ya, mungkin juga sih. Ya ngomong-ngomong soal test ride ya, ini soal riding posisi enak, nyaman. Ya mungkin karena ini ring depannya kan 18 ya, ring belakang itu 17. Jadi enak sih, ternyata enak juga dibikin kayak gitu ya. Ya mungkin ring 18 sama juga depan belakang ya sama enaknya sih, soalnya ya setanya ya lumayan ya, nggak lebar-lebar banget tapi ya lumayan lah. Terus lumayan agak tinggi juga ininya kan, jadi ya enak. Terus sama joknya empuk juga gitu aja.
Terus ini motor cuma 4 percepatan ya, 100 cc 4 percepatan ya, kopling, manual kopling gitu aja. Nah ini masih hidup semua ya, RPM. Ini speedo juga, kilometernya masih hidup, cuma lepas jarumnya gitu aja. Sebelumnya masih nyambung, itu masih muter, tiba-tiba lepas, jarumnya ikutan putus juga. Ya udah. Sama ini indikator bensin juga masih hidup, masih fungsi semua, rating semua masih fungsi, kelistrikan. Terus sama ini ya, apa? Ini ada teman saya pakai Vespa ini. Bentar. Dia nganterin anaknya sekolah. Oke, kita lanjut bahas lagi tadi ya. Yang bikin wow itu ini guys, ini ya, soal BBM nya itu bener-bener irit banget, sumpah irit banget. Ini ya emang 100 cc gitu ya, tapi kan mesinnya kan agak lebih besar kelihatannya gitu ya daripada Astrea gitu kan, sama-sama 100 cc gitu ya. Tapi ini irit. Ini seminggu yang lalu hari Senin, saya masih ingat, seminggu saya isi 50.000, dan sekarang masih tinggal 1/4 gitu kan ya. Dan 1/4 ini tuh bisa dipakai saya 2 hari ya. Ini PP dari rumah ke tempat kerja gitu kan ya, dengan jarak yang lumayan ya. Nanti saya tunjukin berapa jaraknya ya. Itu lumayan gitu kan, lumayan sangat irit untuk sekelas motor laki gitu kan ya, meskipun 100 cc gitu kan. Oke, kita selesai di sini dulu ya, soalnya bentar lagi sudah sampai. Oke, nah seperti itulah pengereman depannya, jadi nggak bisa langsung berhenti kayak gitu, kayak cakram-cakram biasanya ya. Saya matikan dulu ya. Oh ya, untuk indikator netral ini nggak nyala ya, nggak tahu switch netralnya atau enggak dari speedonya, saya juga nggak tahu gitu ya. Dari dulu dapat udah seperti ini. Ini saya pakai lumayan lama, saya pakai, mainnya sekarang saya jarang pakai Astrea Prima karena pakai ini terus ya. Lumayan lama sih, sekitar 1 bulanan lebih ya saya pakai ini. Dan ini kar-kar juga masih ada ya, kanan kiri ya. Overall ini motor enak, cocok lah buat dipakai sehari-hari, karena ya BBM nya irit. Meskipun tarikan awal lemot, tapi tarikan atas pas gigi 4 udah RPM tinggi itu enak, larinya ngacir lah. Tapi emang tarikan awalnya lemot. Dibandingkan sama Astrea Prima ya lebih enak Astrea Prima sih tarikan awalnya. Kalau yang sekarang Astrea Prima saya yang sekarang itu ya. Jadi ya udah ya. Ini unit langsung saja. Ini unit saya jual dengan harga 15 juta nego. Untuk surat-surat lengkap, pajak hidup. Ya udah itu aja sih. 15 juta nego, surat lengkap, pajak hidup, masih ori semua. Dari cat semua masih original semua. Sama kontak ini juga apa, masih bisa dikunci setir ya, masih bisa dikunci stang. Oke, segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.